Oke teman-teman, kita kali ini akan membahas sebuah materi yang ada di mata kuliah saya, yang ini bertujuan untuk mengumpulkan tugas, yaitu ada apa itu manajemen resiko teknologi informasi. Nah, kita akan mengulik manajemen resiko teknologi informasi ini dengan tuntas teman-teman. Nah, oke, kita akan membahas yang pertama dulu. Kita akan membahas satu persatu dari apa itu manajemen risiko teknologi informasi. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu kita akan mengulik dulu. Nah, apa itu manajemen? Nah, teman-teman pernah mendengar manajemen, kata manajemen? Nah, kali ini yang pertama kita akan membahas dulu apa itu manajemen, teman-teman. Nah, silakan simak video ini agar teman-teman bisa mengerti. Nah, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Nah, di sini bisa kita tahu manajemen adalah suatu proses dan di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok, teman-teman, agar mencapai tujuan yang diinginkan oleh individu atau kelompok tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman bisa tahu, teman-teman bisa mengerti apa itu manajemen yang teman-teman bisa lihat pada video ini, teman-teman. Nah, oke, kita sudah membahas apa itu manajemen. Lalu yang kedua, kita juga akan membahas apa itu resiko. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar kata resiko. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu resiko, teman-teman. Pasti di telinga teman-teman pernah mendengar kata resiko, pernah mempelajarinya, mungkin pernah membaca dari artikel-artikel. Nah, kita akan membahasnya apa itu resiko di video ini, teman-teman. Yaitu di sini resiko adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Yaitu ada pepatah yang mengatakan tak ada hidup tanpa resiko. Nah, resiko ini adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari hidup kita, teman-teman, dari hidup manusia. Nah, di sini juga dikatakan, juga ada pepatah yang mengatakan tidak ada hidup tanpa resiko. Berarti kalau teman-teman hidup, berarti teman-teman punya resiko hidup. Nah, seperti itu, teman-teman. Gampangannya seperti itu. Nah, di resiko ini pastinya juga akan ada penjelasan-penjelasan lain tentang resiko. Nah, kita lihat aja, teman-teman, dalam video ini. Oke. Nah, di sini. Nah, resiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya, yaitu nantinya itu yang masa yang akan datang atau future, dengan keputusan yang akan diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini maupun di saat yang akan mendatang. Nah, juga saya jelaskan tadi, yaitu yang akan terjadi sekarang dan juga akan resiko ini juga terjadi saat masa depan atau di saat yang akan datang, teman-teman. Kita sudah membahas resiko, kita sudah mengerti apa itu resiko. Kita akan membahas juga yaitu tentang yang saya tulis di atas tadi, yaitu tentang apa itu teknologi informasi. Nah, apa itu teknologi informasi? Di sini kita bisa belajar bersama-sama. Di sini kita mau melihat apa itu teknologi informasi, teman-teman. Nah, teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya pada perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software. Nah, di sini bisa kita tahu pada teknologi informasi ini kita ada dua kata kunci, teman-teman, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak, hardware dan software. Karena di teknologi informasi ini harus ada keduanya ini, teman-teman, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak untuk menunjang suatu kegiatan atau apa yang ada di organisasi atau perusahaan. Nah, oke, teman-teman sudah mengerti teknologi informasi seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas, kita akan menggabung-gabungkan
seperti tadi manajemen resiko dan teknologi informasi. Nah itu apa sih manajemen resiko teknologi informasi itu? Nah teman-teman di sini mungkin pernah mendengar kata ini atau mungkin sudah mempelajarinya. Nah, apa itu manajemen resiko teknologi informasi? Nah, teman-teman di sini. Nah, ada yang tahu? Nah, teman-teman ada yang tahu manajemen resiko teknologi informasi? Nah, kita akan bahas di sini, teman-teman. Kita akan bahas di video ini apa itu manajemen resiko teknologi informasi. Nah, manajemen resiko teknologi informasi atau biasa kita sebut dengan atau orang-orang yang sudah mengerti teknologi menyebutnya IT risk management adalah penerapan dari prinsip-prinsip manajemen resiko terhadap perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk dapat mengelola resiko-resiko yang berhubungan dengan perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, di sini dijelaskan adalah prinsip-prinsip manajemen resiko yang memanfaatkan teknologi informasi. Nah, di sini di sebuah perusahaan pastinya menerapkan manajemen resiko dan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu apa itu yang disebut manajemen resiko teknologi informasi, teman-teman. Lalu ada penjelasan yang lain, yaitu manajemen resiko teknologi informasi juga adalah suatu proses identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap sumber daya informasi yang digunakan oleh sebuah organisasi dan dilakukan oleh manajer IT untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Nah, di sini juga bertugas untuk mengurangi resiko yang ada pada organisasi atau perusahaan itu, teman-teman, dan menyeimbangkan pengeluaran dan mencapai keuntungan dan melindungi IT yang ada di organisasi atau perusahaan yang manajer IT kembangkan tadi, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman, manajemen resiko teknologi informasi. Kita akan beranjak ke apa sih manajemen resiko teknologi itu dalam penerapannya, dalam kaitannya atau tugasnya, fungsinya, tujuannya itu di dalam organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, ini kita akan membahas apa itu penerapan manajemen resiko teknologi informasi itu dalam organisasi atau ke dalam perusahaan. Kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Nah, di sini yang pertama ada perancangan manajemen resiko. Nah, yang pertama itu manajemen resiko harus dirancangkan, teman-teman, nggak asal-asalan ya. Kalau teman-teman mau memanage resiko IT dalam perusahaan, teman-teman harus rancang dulu dari pertama, step by step. Nah, yang kedua ada identifikasi resiko IT. Nah, kita setelah merancang tadi, kita mengidentifikasi, teman-teman, resiko apa saja sih, resiko IT apa saja sih yang ada pada perusahaan atau organisasi ini, teman-teman. Nah, setelah kita mengidentifikasi resiko IT tersebut, kita lanjut ke dalam analisis resiko kualitatif. Nah, analisis resiko kualitatif ini, teman-teman, kita menganalisis resiko kualitatif IT dalam perusahaan itu dengan teori-teori, dengan jurnal-jurnal, dengan artikel-artikel, pokoknya yang berkesinambungan di dalam teori-teori dengan kata-kata atau dengan materi, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada analisis resiko kuantitatif TI, teman-teman, atau IT. Ini bisa dianalisis menggunakan numerik atau angka, yaitu mengembangkan teori, mengembangkan itu dengan numerik atau angka. Yang selanjutnya adalah perancangan penanganan risiko IT. Nah, setelah diidentifikasi, analisis kualitatif dan kuantitatif, kita harus merancangkan penanganan apa sih risiko IT ini ditangani dengan bagaimana sih. Nah, kita harus merancangkan penanganannya juga, teman-teman. Nah, lalu setelah perencanaan penanganan risiko IT, kita harus memantau dan mengendalikan risiko tersebut, teman-teman, risiko TI tersebut. Karena setelah kita tangani, kalau kita tidak pantau, pasti risiko itu akan terus berlanjut, teman, terus berulang, teman-teman. Nah, itu tadi adalah bagaimana penerapannya dalam
organisasi atau perusahaan, teman-teman. Nah, lanjut kita di sini juga akan membahas contoh dari framework yang ada pada manajemen resiko TI, teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh, cuma satu contoh aja, teman-teman. Kalau banyak-banyak nanti makin lama video ini ya. Saya akan memberi contoh satu, yaitu COVID-5. Nah, COVID-5. Nah, apa sih teman-teman? Apa itu COVID-5? Teman-teman pasti pernah mendengar kata ini dalam dunia TI, teman-teman. Nah, COVID-5 ini bisa kita tahu, bisa kita simpulkan seperti ini, teman, yaitu sebagai Control Objective for Information and Related Technology, atau bisa disebut dengan COVID. Nah, itu adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor atau audit apa sebagainya itu, atau pengguna sebagai user dan manajemen untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. Nah, COVID-5 itu seperti itu, teman-teman, yaitu sebagai jembatan antara menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol IT. Nah, bagaimana sih menerapkannya prinsip-prinsip ini ke dalam penanganan atau pengaturan resiko IT, teman-teman? Nah, kita akan membahas di sini penerapan COVID-5 dalam pengaturan resiko TI, yaitu kita akan masuk dulu yang pertama penanganannya, yaitu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Nah, ini sangat jelas sekali, teman-teman, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dalam perusahaan. Atau yang kedua ini covering enterprise end to end, yaitu bisa mengcover atau bisa meneliti perusahaan sampai ke ujung, teman-teman. Nah, itu juga menerapkan kesatuan kerangka kerja yang terintegrasi. Nah, ini juga sangat penting dalam organisasi atau perusahaan, teman-teman. Yaitu yang selanjutnya adalah menerapkan pendekatan menyeluruh seluruh organisasi, seluruh perusahaan. Ini juga harus menerapkan pendekatan ini, teman-teman. Yang selanjutnya adalah memisahkan governance dari manajemen. Nah, ini yang paling penting, teman-teman, yaitu di organisasi atau perusahaan yang lainnya itu tidak dipisahkan, teman-teman. Nah, lalu kita akan membahas selanjutnya, teman-teman, yaitu kita akan membahas mengapa sih kok manajemen resiko teknologi informasi ini berpengaruh penting atau sangat berpengaruh pada organisasi atau perusahaan. Nah, kita mau bahas bersama-sama, teman-teman, di sini, teman-teman. Nah, mengapa sih pentingnya? Nah, kita akan bahas di sini. Yang pertama itu adalah karena manajemen resiko IT ini memberikan panduan untuk membantu para eksekutif, teman-teman, dan manajemen perusahaan atau organisasi, yaitu saat mengajukan pertanyaan audit kunci, dan juga membimbing perusahaan mereka sehingga risiko dikelola secara efektif. Nah, sehingga resiko-resiko ini bisa dikelola secara efektif dengan menggunakan kata kunci atau memberikan kata-kata yang bisa menunjukkan kata kunci dari resiko itu, teman-teman. Yaitu juga yang kedua ini membantu menghemat waktu, biaya, dan tenaga dengan alat TI untuk mengatasi resiko bisnis. Nah, ini sangat membantu sekali dalam organisasi atau dalam perusahaan, teman-teman, yaitu membantu menghemat waktu, biaya, dan tenaga dengan alat TI untuk mengatasi resiko bisnis. Nah, yang selanjutnya adalah mengintegrasikan manajemen TI terkait resiko bisnis yang menjadi manajemen resiko perusahaan secara berkeseluruhan, teman-teman. Nah, ini sangat jelas sekali. Ini bisa mengintegrasikan manajemen TI terkait resiko bisnis dan menjadi resiko perusahaan dari organisasi atau perusahaan yang mereka kembangkan, teman-teman. Yaitu yang selanjutnya membantu kepemimpinan organisasi, kepemimpinan perusahaan untuk memahami resiko, teman-teman. Untuk memahami resiko perusahaan dan toleransi resiko ini
juga sangat penting dalam organisasi atau perusahaan. Nah, ini sangat membantu sekali teman-teman manajemen resiko teknologi informasi ini bagi perusahaan dan bagi organisasi. Lalu selanjutnya adalah memberikan panduan praktis didorong oleh kebutuhan dan juga didorong oleh kepemimpinan dari perusahaan tersebut atau organisasi di seluruh dunia. Nah, ini bukan hanya di Indonesia aja teman-teman, tapi manajemen resiko ini bisa berpengaruh di dalam dunia ini. Nah, mungkin itu saja teman-teman video kali ini yang membahas tentang manajemen resiko teknologi informasi. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.